Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Silya pada mata pelajaran IPS kelas 9. Namun sebelum kita melanjutkan materi ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Nah, pada bagian sebelumnya, kita telah membahas tentang sebab-sebab terjadinya perubahan sosial budaya. Namun, apa saja nih faktor pendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat? Juga, apa faktor yang menghambat terjadinya perubahan dalam masyarakat? Mari kita bahas bersama. Nah, kalian boleh dibuka buku paketnya halaman 76. Ya. Poin A yaitu faktor pendorong perubahan sosial budaya. Nah, kita telah paham ya bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan. Ya, beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan tersebut di sini ada 9 poin. Ya, yang pertama ada kontak dengan kebudayaan lain. Nah, perubahan dalam masyarakat terjadi ketika suatu masyarakat mengadakan kontak dengan kebudayaan lain. Ya, dari kontak inilah terjadi proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu individu ke individu yang lain, atau dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Contohnya, dengan semakin majunya sistem komunikasi dan peralatannya, pengaruh budaya asing mudah merasuki kepribadian bangsa Indonesia, seperti melalui televisi atau internet. Nah, poin 2 yaitu sistem pendidikan yang maju. Perubahan sosial budaya juga dapat terdorong akibat sistem pendidikan yang maju. Nah, dalam pendidikan, individu diajarkan berbagai macam kemampuan. Selain itu, pendidikan juga memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia. Ya, pendidikan membuka pikiran manusia untuk menerima hal-hal yang baru. Pendidikan membantu manusia berpikir secara objektif sehingga ia mampu menilai apakah kebudayaan masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan zamannya atau tidak. Nah, poin yang ketiga, faktor pendorong perubahan sosial budaya yaitu sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Nah, perubahan dalam masyarakat ini juga dapat terjadi karena adanya sikap menghargai hasil karya dan keinginan untuk maju. Contohnya pemberian di buku paket ini contohnya seperti pemberian Nobel perdamaian kepada Henry karena perannya dalam mendirikan Komite Palmera Internasional. Nah, poin yang keempat, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik. Ya, perubahan juga dapat terjadi karena faktor toleransi terhadap perilaku penyimpang positif. Ya, kemudian poin 5 ada stratifikasi yang terbuka. Perubahan dalam masyarakat akan sangat mungkin terjadi dalam masyarakat yang terbuka. Sistem terbuka memungkinkan terjadinya gerak sosial vertikal yang luas. Sistem terbuka memberi kesempatan kepada individu untuk berkembang atas dasar kemampuan sendiri. Jadi kesempatan ini memungkinkan individu mengadakan identifikasi dengan warga-warga yang mempunyai status lebih tinggi. Contohnya pada masyarakat perkotaan yang cenderung heterogen. Ya, jadi setiap orang itu memiliki kesempatan untuk mengalami gerak sosial. Seperti seseorang yang bekerja sebagai karyawan bisa dapat menjadi manajer. Kemudian poin selanjutnya yang keenam ada masyarakat yang heterogen. Apa sih masyarakat heterogen itu? Adalah masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang antara lain mempunyai latar belakang kebudayaan, ras, atau ideologi yang berbeda. Jadi di dalam masyarakat seperti ini mudah terjadi pertentangan sosial dan kebudayaan antar kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Kemudian poin 7, faktor dari pendorong perubahan sosial budaya adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ya, perubahan juga dapat terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.
Kemudian yang kedelapan ada orientasi ke masa depan. Nah, orientasi ke masa depan juga dapat mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat dan membawa masyarakat tersebut ke masa depan yang lebih baik. Harapan akan masa depan yang lebih baik itu dapat mendorong orang untuk membangun rasa percaya diri dan harga dirinya serta mengembangkan kemampuannya yang terpendam selama ini. Kemudian yang poin 9 yang terakhir dari faktor pendorong perubahan sosial budaya ada nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Ya, perubahan juga dapat terjadi karena berkembangnya nilai sosial. Misalnya nilai memperbaiki hidup, ya. Jadi setiap masyarakat mempunyai skala nilai yang berbeda-beda. Suatu masyarakat dapat menentukan bahwa nilai tertentu lebih baik dan lebih penting daripada nilai yang lain. Penghargaan masyarakat terhadap segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan bersama dapat melahirkan nilai sosial. Kemudian poin B yaitu tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya dalam masyarakat dapat juga terhambat, ya. Jadi apa saja nih faktor yang dapat menghambat perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Nah, masyarakat terasing adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik, sosial, dan budaya yang mendiami suatu kawasan yang terpencil atau berpindah-pindah atau terpencar, ya, serta sulit dijangkau, ataupun hidup yang mengembara di kawasan laut. Mereka sulit mewujudkan interaksi sosial dengan masyarakat yang lebih jauh. Oleh karena itu, perubahan juga sulit terlaksana. Kemudian poin 2 ada lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Suatu masyarakat terasing tidak akan mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain. Akibatnya, dalam masyarakat ini ilmu pengetahuan pun tidak berkembang dengan pengetahuan perkembangannya itu lambat. Ya, padahal penguasaan ilmu pengetahuan akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Kemudian poin yang ketiga ada sikap masyarakat yang sangat tradisional. Masyarakat yang terlalu mengagung-agungkan tradisinya dan masa lampau serta menganggap bahwa secara mutlak tradisi tidak dapat diubah, cenderung sulit mengalami perubahan. Nah, masyarakat yang terlalu mengagung-agungkan masa lampau, menghormati dan mematuhi orang yang lebih tua secara berlebihan, dan terlalu terikat pada tradisi, cenderung menganggap adat istiadat dan cara-cara yang mereka lakukan selama ini benar dan abadi. Kemudian poin 4 ada kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Ya, dalam setiap masyarakat yang mengenal stratifikasi sosial, pasti ada kelompok orang yang menikmati kedudukannya. Misalnya pada masyarakat yang monarki, para raja akan sulit sekali nih menerima perubahan sistem pada masyarakat karena mereka mempunyai kepentingan atas sistem monarki yang telah berjalan selama ini. Ya, kemudian yang kelima ada faktor penghambat sosial budaya, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Kemudian poin 6 ada prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru atau asing atau sikap yang tertutup. Ya, pada masyarakat ini tentunya yang pernah dijajah. Jadi ada sikap berprasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing. Kemudian poin 7 ada hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Kebudayaan yang bersifat ideologis berkaitan dengan apa yang dipikirkan, diyakini, dan dilihat oleh suatu masyarakat sebagai sesuatu yang ideal. Contohnya, pertumpahan darah yang terjadi pada tahun 1948 di Madiun ketika ideologi Pancasila hendak diubah oleh PKI menjadi ideologi komunisme. Ya, hal ini menunjukkan betapa kukuhnya penganut ideologi dalam mempertahankan ideologinya. Nah, yang terakhir dari faktor penghambat perubahan sosial budaya yaitu ada adat istiadat atau kebiasaan. Adat istiadat atau kebiasaan merupakan pola-pola perilaku anggota masyarakat
dalam upaya memenuhi segala kebutuhan pokoknya. Ya, contohnya banyaknya hama yang menyerang tanaman padi di sawah diidentikan dengan kurangnya atau tidak dilaksanakannya upacara memberikan sesaji sebelum menanam padi. Padahal bisa jadi kondisi ini disebabkan oleh kurangnya pupuk dan obat pembasmi serangan. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.